Telah dirilis buku Makarios. Tuhan memanggil Pendeta Sapta Tandi untuk menyampaikan pesan-pesan pengharapan, pemulihan dan kesembuhan melalui pelayanan Menara Doa Online yang dilakukan setiap hari dari permulaan pandemi COVID-19 hingga sekarang ini. Buku ini menarik untuk dibaca. Pembahasan setiap babnya mudah dimengerti. Desain full color meningkatkan minat membaca. Pemesanan dapat menghubungi Saudari Rini Hutajulu 081366213898 atau dapatkan di konter MPI Care. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam Menara Doa Online hari ini. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini lewat channel YouTube dan Facebook. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang ada di Holy Spirit Room, biarlah saat yang terindah ini kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kasih setiamu lebih dari segala-galanya selalu Kau curahkan atas kami. Damai sejahtera-Mu selalu Engkau sediakan kepada kami orang-orang yang takut akan Engkau. Kemenangan-Mu selalu ada atas kami ya Tuhan, di saat kami melewati setiap badai hidup kami. Dan saat hari yang terindah ini, kami mau datang kepadamu menghampiri tahta kasih-Mu, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sebab kami tidak pernah kekurangan yang baik daripadamu. Kami mengucap syukur kami tiba di penghujung tahun 2022. Engkau menuntun kami, Engkau memimpin langkah kami. Engkau menyediakan segala yang Kau janjikan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan kami bersyukur ya Tuhan.
Mari saya mengajak Bapak Ibu kita mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Sampai hari ini kami dapat bersyukur. Kami dapat memuji-Mu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami selalu memuji nama-Mu. Kau yang setia, Kau yang mulia. Kami bersyukur Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau tunjukkan balas kasih-Mu bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang bergaul karib dengan-Mu Bapa. Kau akan menunjukkan lebih lagi kasih-Mu bagi kami, menyediakan kemenangan bagi umat-Mu Tuhan. Kami memuji, kami menyembah-Mu Yesus. Segenap hati dan segenap hidup kami tinggikan Engkau Yesus Kristus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam
Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku
sampai di akhir 2022 ini ya Tuhan. Anugerah-Mu sungguh nyata dalam hidup kami ya Bapa. Hari demi hari kami lewati, minggu demi minggu kami lalui, bulan demi bulan bisa kami lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan tahun ini bagi kami adalah tahun terbaik. Engkau memberikan hari demi hari yang kami lewati adalah hari-hari yang terbaik. Karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan umat-Mu yang datang memuji menyembah Engkau. Dari kota-kota, bahkan dari bangsa-bangsa lain, datang memuji menyembah Tuhan bersatu hati bersama kami di tempat ini ya Tuhan. Engkau memperhitungkan segalanya ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya ya Tuhan, janji-Mu ya dan amin atas kami ya Bapa. Janji-Mu ya dan amin atas umat-Mu ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin atas negeri kami ini ya Bapa. Kami sungguh setia berdoa, memuji menyembah Engkau. Berdoa untuk seluruh keperluan jemaat-Mu. Berdoa untuk apa yang diharapkan oleh umat-Mu. Berdoa untuk mujizat yang diinginkan oleh umat-Mu. Berdoa untuk terobosan bagi umat-Mu. Berdoa untuk kelepasan bagi umat-Mu. Berdoa untuk terobosan hidup bagi umat-Mu. Dan Engkau menjawabnya dari surga-Mu yang kudus. Kami bersyukur ya Bapa. 2-3 orang kami selalu setia menerangkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Maka Engkau menyatakan kerajaan-Mu, menyatakan kehendak-Mu ya Bapa. Ya ralalalala ya syadaralalala. Mari Bapak Ibu lebih lagi naikkan doa-Mu hari ini kepada Tuhan. Apa yang Engkau inginkan sebelum mengakhiri tahun 2022 ini. Yang sakit Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Engkau sembuhkan setiap sakit umat-Mu ya Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, biarlah bilur-bilur darah-Mu yang menyembuhkan. Kami mohon pemulihan atas keuangan umat-Mu ya Tuhan. Engkau bukakan pintu-pintu surga untuk memberkati umat-Mu. Membukakan golden connection buat umat-Mu ya Bapa. Engkau buka tingkap-tingkap langit. Engkau membuka usaha-usaha baru ya Tuhan. Ya ralalapa ya sandaralalabo. Shikarabata karalalabo. Engkau yang memulihkan setiap hubungan rumah tangga ya Bapa. Engkau yang memulihkan hubungan Bapa dengan anak-anak dengan Bapa ya Tuhan. Engkau yang memulihkan hubungan kami dengan relasi kami ya Tuhan. Engkau yang memulihkan hubungan kami dengan sahabat kami ya Bapa. Dengan saudara kami ya Tuhan. Terjadi pemulihan saat hari ini ya Bapa. Terjadi kesembuhan saat hari ini ya Tuhan. Terjadi mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya ralabata karalabaya syanaralama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya ralalabaya. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari berseru lebih lagi Bapak Ibu. Pertolonganku datang dari-Mu. Kau pegang tangan kami. Jangan lepaskan. Terus tuntun kami. Terus sertai kami dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang
Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Kita mau bersyukur untuk kita sudah berada di ujung daripada tahun 2022. Kami mau ucapkan terima kasih Tuhan. Makasih kami boleh sama-sama berdoa dari kota-kota di Indonesia, bahkan kota-kota yang ada di luar negeri ya Tuhan. Di menara doa ini kami ya Tuhan, dari awal tahun Januari Tuhan sampai akhir tahun di bulan Desember ini, tiap hari kami ada ya Tuhan di dalam hadirat-Mu. Tiap hari kami berdoa, memuji, menyembah-Mu. Tiap hari kami belajar firman-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa ya Tuhan, untuk semua umat-Mu yang setia ini Tuhan. Aku minta ya Tuhan, turunkan ya Tuhan berkat-Mu. Aku minta perlindungan-Mu Tuhan. Aku minta ya Tuhan pemeliharaan-Mu lebih lagi. Dan hari ini kami mau katakan terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk semua ya Tuhan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari doa, buka suaranya saudaraku. Oh ya lama kasih nih mila bala 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 bala. Terima kasih untuk kesabaran-Mu sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sudah beri buat tiap kami. Bahkan Tuhan meluputkan kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan menjawab doa-doa kami. Oh ya laba 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 laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau perpanjang umur kami. Akhirnya kami bisa akhiri Tuhan tahun ini ya Tuhan. Semua anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, sepanjang tahun 2022 ini Tuhan limpahkan ya Tuhan berkat-berkat buat tiap kami. Kami ucapkan terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih anak-anak-Mu yang dipromosi, anak-anak-Mu yang boleh mengakhiri tugas dengan baik di tahun 2022 ini ya Tuhan. Oh ya laba-laba-laba, semua karena anugerah-Mu. Ya Yesus, terima kasih. Buka suaranya, berdoa saudara. Berterima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Makasih. Ampuni dosa dan salahku ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Yesus. Oh ya laba 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 laba. Basuh kami semua dengan darah-Mu Yesus. Oh ya laba 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 laba. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita Tuhan, hari ini Tuhan, aku terus mau berdoa buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang sedang sakit Tuhan, sembuhkan mereka. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit ya Bapa. Tuhan, pelihara anak-anak-Mu ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan.
Biarlah anak-anak bisa mengalami terobosan ya Tuhan. Kau jawab semua ya Tuhan, Kau jawab doa kami. Aku mengasihi anak-anak-Mu semua. Bahwa kami makin dekat, makin mengenal Tuhan. Makin serupa dengan Tuhan. Berikan hati yang lembut, murah hati, rendah hati buat setiap kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom saudara, hari ini hari terakhir saudara untuk kita menara doa di tahun 2022. Besok saudara, besok tanggal 31 Desember ya, kita akan adakan ibadah tutup tahun. Ibadah tutup tahun pukul 17 atau pukul 5 sore secara live. Saya undang saudara bisa hadir di dalam live-nya saudaraku jam 5 sore. Nah hari Minggu saudara kita akan ibadah buka tahun tanggal 1 Januari pas. Yaitu pada pukul 10 pagi saudara, jam 10 pagi. Saya juga sangat harapkan saudara bisa hadir. Nah minggu depan saudara ya, dari tanggal 2 Senin ya sampai terus baru ya kan kita libur menara doanya saudara ya, kita libur, nanti kita akan mulai lagi pada tanggal 10 hari Selasa tanggal 10 Januari. Jadi tanggal 2 Januari sampai tanggal 9 Januari kita semuanya libur untuk menara doanya ya. Kita sama-sama untuk sabat, kita mau sabbatical ya kan, untuk 1 tahun ini kita mau cari ya saudaraku, cari Tuhan lebih lagi. Nah di dalam ibadah menara doa yang terakhir ini saudaraku, saya tanya sama Tuhan kira-kira apa yang Tuhan mau kita pelajari lagi. Tuhan bilang aku ingin coba kita semua sama-sama kata Tuhan ya, untuk merenungkan ya kan sejauh mana kita semakin serupa dengan Tuhan. Salah satu tanda keserupaan dengan Tuhan yaitu apa? Murah hati. Karena Allah ya kan, Allah kita adalah Allah yang murah hati. Satu hari itu Yesus pernah berkata bahwa hendaknya kamu murah hati seperti Bapakmu yang di surga adalah murah hati. Nah, saya hari ini ingin bagikan kepada saudara, ya kan, judul khotbahnya adalah berkat tak terduga. Berkat yang tidak terduga di balik karakter. Ya, karakter itu kumpulan daripada kebiasaan. Kebiasaan yang sudah terbentuk menjadi satu karakter murah hati. Jadi ada berkat tak terduga kalau saudara dan saya kita memiliki karakter yang murah hati. Saya akan ajak saudara untuk baca 2 ayat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Saudara, kok angkanya bisa percis sama saudara, 3:16. Cuma yang kedua adalah 1:3:16. Ya, kita akan baca sama-sama Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat favorit yang sudah dihafal oleh setiap kita semuanya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini adalah kesimpulan sebenarnya saudaraku, ya kan, dari seluruh isi Alkitab tentang kasih saudaraku. Inilah bernama Injil, saudara, Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah kabar baik saudara Kristus. Nah, kita melihat bahwa Yohanes 3:16 itu gambaran daripada kita punya Allah yang murah hati. Karena dia memiliki kasih yang besar kepada setiap kita. Allah tahu bahwa setiap kita, saudara, tidak akan pernah bisa menolong diri kita sendiri. Kita tidak bisa selamatkan diri kita sendiri. Karena setiap kita manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa ialah maut. Masuk neraka, saudara Kristus. Ya kan? Tetapi Allah karena kasihnya
Dia memberikan anaknya. Dia memberikan pemberian yang murah hati, yang terbaik, anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap kita yang percaya padanya tidak binasa, tidak terbuang ke neraka, tidak dihukum di neraka, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau saudara dan saya, kita semua mengerti, merasakan akan betapa besarnya kasih Tuhan yang ditunjukkan dengan Dia memberi kepada kita pemberian yang terbaik, yang terbesar. Itulah Allah yang murah hati. Dia berikan nyawanya buat kita, saudara, untuk mati di salib, supaya kita yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu Rasul Yohanes, dia tulis lagi saudara dalam suratnya, 1 Yohanes 3 ayat 16. Ya, isinya adalah, kita baca sama-sama, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Ya, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi tugas, tanggung jawab, panggilan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya adalah, saudara, berlaku murah hati seperti Bapa di surga. Apa bentuknya? Kita pun, Allah telah memberikan nyawanya buat kita. Kristus telah memberikan nyawa. Kalau kita ngerti, kita bisa merasakan satu gambaran, ya kan, betapa besarnya kasih Allah atas kita. Dia menyerahkan nyawanya buat kita. Maka perintah Tuhan adalah saudara dan saya harus wajib memberikan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. Kalau saya renung-renung saudara ya, berat, tidak mudah. Berlaku murah hati itu tidaklah mudah. Kenapa? Kita ini cenderung kikir, saudaraku. Karena kita hidup di dunia yang sangat materialistis. Dunia yang sangat egois. Ya kan? Jadi makanya kita kikir. Hitungan. Boro-boro berikan nyawa saudaraku. Ya kan, berikan waktu, berikan uang, berikan kepintaran kita. Berikan apa untuk nolong. Oh berat sepertinya kita tahan. Nah saudaraku, ada satu kata dalam bahasa Inggris yang akar katanya tuh sama. Kikir itu pelit, saudara, pelit atau kikir. Kalau orang Palembang bilang cemekean, getah basah, bocor alus, itu banyak istilah Palembang tuh. Nggak tahu definisinya, banyak sekali kata-kata itu. Kalau bahasa Inggris kikirnya kan namanya miser. Miser. Itu bahasa Inggrisnya, kikir itu miser. Akar kata daripada kikir, kata miser itu saudara, ya, berasal dari kata yang sama dengan kata apa? Sengsara. Miserable. Jadi orang kikir itu pasti orangnya sengsara. Bahkan dikatakan orang kikir itu masuk, ya kan, masuk dalam kelompok orang-orang tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Termasuk saudaraku, orang penakut, pemburit, saudaraku, ya kan? Orang kikir itu termasuk di dalamnya. Nah sekarang pertanyaannya begini. Mengapa kok Tuhan, ya kan, meminta kita harus berlaku murah hati? Ya kan? Mengapa? Kenapa kok kita untuk bisa dapatkan berkat yang tidak terduga, kita harus memiliki karakter yang murah hati? Kita akan belajar saudara, paling tidak sebisanya nih waktu ini saudaraku. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, ya, kita akan semakin serupa dengan Tuhan Yesus jika kita berlaku semakin murah hati. Jadi coba saudara cek ya, sepanjang Januari sampai Desember. Saudaraku, saudara ngerasa gak bahwa Tuhan tuh begitu sabar, begitu murah hati kepada saudara? Kalau saudara setiap hari selalu memikir, aduh betapa baiknya Tuhan, betapa sabarnya Tuhan,
banyak kemurahan, banyak kebaikan. Dia memberi banyak hal dalam hidup saya. Dia begitu murah hati. Nah, setelah saudara rasakan seperti itu, sekarang dibalik. Apakah aku berlaku murah hati kepada orang-orang di sekitar aku? Kira-kira di tahun ini pemberian kita, ya kan, kepada Tuhan, kepada sesama, lebih besarkah dari tahun-tahun sebelumnya atau makin kurang? Karena keserupaan kita dengan Tuhan, makin bertumbuhnya kita secara rohani di hadapan Tuhan, itu ukurannya adalah kemurahan hati. Pemberian, saudaraku. Jadi semakin kita murah hati, itu semakin kita semakin serupa dengan Tuhan. Saudara, coba kita buka Alkitab kita. Mazmur 37 ayat 21. Ya, kita baca sama-sama, saudara. Mazmur 37 ayat 21 kita baca. Coba perhatikan ayat ini mirip dengan Yohanes 10 ayat 10. Coba kita baca, 1, 2, 3. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Orang fasik, maksudnya dia minjam, ya kan? Dia minjam dan tidak bayar kembali. Nah, jadi meminjam dan mengambil. Ya. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Jadi gini, kita tidak bisa menjadi orang benar di hadapan Tuhan ya, tanpa berlaku murah hati. Alkitab mengatakan orang fasik meminjam dan mengambil. Kalau dia ngutang, dia gak akan bayar. Dia mau ngambil, mencuri dia. Dia mencuri, itu orang fasik. Tetapi orang benar, ya, dia suka memberi dengan murah hati. Pengasih dan pemurah. Pertanyaan sekarang, saudara sudah berapa lama jadi Kristen? Apakah saudara menjadi orang yang kikir? Apa seorang orang yang murah hati? Apakah seorang yang suka minjem tapi gak mau bayar? Apa seorang orang yang pengasih dan pemurah? Ya, Mazmur 37 ayat 21 mirip dengan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan. Sifatnya Tuhan apa? Supaya mereka mempunyai hidup, untuk bisa supaya mereka dia memberikan hidupnya, dia memberi, bahkan memberinya sampai berkelimpahan. Nah, kalau kita ini ada satu hamba Tuhan, dia tulis dalam bukunya, dia berkata begini, kata percaya ditulis dalam Alkitab 272 kali. Kata percaya. Kata berdoa 371, lebih banyak. Kasih ditulis di Alkitab 714 kali, lebih banyak lagi. Tetapi kata memberi ditulis dalam Alkitab berapa saudara? 2162. Apa maknanya di sini saudaraku? Kenapa kok kata memberi, saudara, kok sampai 2000 lebih? Sedangkan kata berdoa cuma 371. Kata percaya yang paling penting 272. Saudara, karena Tuhan ingin, saudara, kita berlaku murah hati. Supaya kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Ini yang harus coba di akhir tahun ini coba cek. Karena hubungan-hubungan kita dengan sesama itu sangat ditentukan. Apakah kita berlaku murah hati atau tidak. Jika kita semakin serupa dengan Tuhan, dengar baik saudara, yaitu murah hati, maka Tuhan akan merespon apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, di Alkitab tuh banyak contoh-contoh kok. Contoh perempuan Sunem. Ini ibu yang perempuan yang sangat murah hati, bukan cuma kaya, tapi murah hati. Terhadap siapa? Nabi Elisa. Tiap kali Elisa datang ke kota Sunem, pasti disiapin makanan. Lalu terus berkembang, saudara, kemurahan hatinya, pemberiannya makin besar. Gak cuma mau kasih makan, dia memikirkan kasih tempat tidur.
Ya kan, kasih kamar, kasih segala macam, lebih besar lagi. Dan kita tahu, saudara, perempuan Sunem ini Allah merespon daripada kebutuhan ibu ini. Katakan amin saudara. Tidak punya anak, dapat mujizat, dapat anak. Anaknya sudah besar mati, anaknya dihidupkan dari kematian. Ketika akan terjadi kelaparan besar di Sunem, di Samaria, daerah Sunem saudara. Ibu ini diberitahu oleh Nabi Elisa, kamu menyingkir, cari tempat yang tidak ada krisis ekonomi di sana. Dia pindah saudaraku. Ketika sudah selesai masa kelaparan besar, dia balik lagi. Rumahnya, ladangnya sudah diambil orang. Dia menghadap raja. Di situ Gehazi yang sudah disembuhkan dari kusta menjadi saksi bahwa memang betul ladang dan rumahnya itu adalah milik ibu itu. Dikembalikan. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang rusak. Tidak ada yang rugi saudaraku. Saudara, katakan amin. Saya ingin kita belajar yuk sama-sama. Coba hitung pemberian saudara. Pemberian waktu. Pemberian tenaga. Pemberian kebisaan. Bagaimana pelayanan saudara makin besar. Mau nolong orang. Atau yang kita pikir tuntutan. Untuk dapat uang, dapat perhatian, dapat apa segala macam. Apa yang kita bisa berikan? Tuhan katakan. Barang siapa yang mau menjadi besar. Dia harus jadi pelayan. Katakan amin. Coba cek hari ini. Saudara Yesus. Yang kedua. Ya kan. Apa berkat tak terduga. Daripada karakter murah hati. Yang kedua adalah. Kemurahan hati. Itu obat penangkal. Keegoisan. Dan keserakahan. Keegoisan dan keserakahan ini menciptakan. Segala macam kesulitan. Masalah. Dalam hidup kita. Bahkan egois dan keserakahan saudara. Itu bisa menghancurkan bahkan membinasakan hidup daripada seorang. Coba kita buka Amsal 1 ayat 18-19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Padahal mereka menghadang apa? Darahnya sendiri. Ini untuk orang serakah, orang loba. Mengintai nyawanya sendiri. Orang egois dan serakah. Demikianlah pengalaman setiap orang yang apa? Loba. Loba itu serakah. Akan keuntungan gelap. Yang mengambil nyawa orang yang mempunyai. Mengorbankan orang. Saudara, untuk kepentingannya, egonya. Untuk keserakannya dia. Saya pernah di Menara Doa ini saya pernah ceritakan satu kisah. Seorang pemburu dan serigala. Jadi di sebuah desa saudara ada seekor serigala yang ganas dan lapar. Lapar dan ganas. Yang suka memangsa hewan. Ya kan? Dan sangat mengganggu penduduk. Bahkan penduduk pun banyak yang menjadi korban. Daripada serigala ini. Lalu seorang pemburu ini berpikir. Kira-kira bagaimana caranya membunuh daripada si serigala ini. Lalu dia dapat ide saudaraku. Yaitu dengan apa? Dia memiliki pisau yang sangat tajam. Lalu pisaunya dilumuri dengan darah. Sampai darah itu kering. Sampai darah itu kering saudara. Lalu dia taruh. Ditaruh saudara, tancepin gitu. Gitu kan. Jadi darah itu. Saudaraku. Lalu serigala itu waktu dia datang ke desa itu. Dia melihat saudara. Itu ada pisau dengan darah. Dia gak tahu itu pisau. Tapi bau darah ini yang dia mengira inilah daging buruan, daging segar. Lalu apa yang dia buat saudaraku? Serigala ini mengira bahwa ini adalah sebuah daging segar berbau darah kesukaannya. Dia dekati daripada pisau yang tajam itu saudaraku. Lalu dia jilati pisau yang tajam itu yang ada, yang berbau darah. Dia jilat. Waktu dia jilat saudara, lidahnya berdarah-darah. Semakin banyak darah yang dia lihat saudaraku. Semakin bertambah semangat dia jilati pisau yang tajam itu saudara. Sebab dia mengira dia sedang melahap daging buruan yang begitu segar. Akhirnya lama-kelamaan serigala ini lemes. Kehabisan darah lalu dia mati. Ini ciri orang yang egois dan serakah. Keegoisan dan serakah menyebabkan kita tidak bisa mengenali malapetaka yang menghancurkan hidup kita. Seperti seekor serigala, lapar dan ganas.
Satu-satunya cara untuk mengatasi keegoisan dan keserakahan adalah, ya kan, kita harus membiasakan diri memberi dengan apa? Murah hati. Katakan amin saudara. Setiap kali kita memberi dengan murah hati, saudara tahu, saudara bertumbuh semakin dewasa secara rohani. Semakin kita bertumbuh dewasa secara rohani, maka apa yang terjadi? Tuhan memberikan kita urapan, kekuatan, kuasa Roh Kudus makin besar untuk bisa mematahkan cengkraman, egois, dan keserakahan dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Memang ini memang hal yang luar biasa yang Tuhan bukakan buat setiap kita. Karena gini saudara, kalau orang yang hidupnya dengan serakah, saudara, pasti dia akan kikir. Orang yang kikir pasti sengsara. Ini nggak mungkin orang mau temen kikir gitu kan. Hitungan, apa semua hitungan. Hitungan waktu, wah nanti nggak mau repot apa segala macam. Saya ingin khotbah terakhir di tahun 2022 di Menara Doa ini. Coba saudara pikirkan ulang. Jangan ini sebagai pengetahuan. Coba pikirkan. Aku mau seperti Tuhan. Ya kan, aku tahu rupanya ini. Kalau aku orang egois, ya kan aku adalah orang yang akan banyak sekali musuh. Aku akan bertengkar dengan banyak orang. Kalau aku serakah, itu akan menghancurkan hidup aku sendiri. Tapi aku mau berlaku murah hati. Yang ketiga, saudara, ya, kalau kita berlaku murah hati kepada Tuhan dan sesama, saya murah hati ini sama Tuhan dan sesama ya. Maka hubungan kita akan semakin kuat dan semakin mendalam. Katakan amin. Jadi hubungan yang kuat dan mendalam adalah hubungan yang berasal dari apa? Dari hati. Bukan hubungan yang basa-basi. Di mana kita meletakkan hati kita, kasih kita kepada orang itu. Lewat apa? Pemberian. Nah, Alkitab katakan saudara, di mana kita meletakkan harta kita, disitulah hati kita akan berada. Di mana saudara letakkan harta saudara, di situ hati kita ada. Di situ kasih kita ada di situ. Ya, Alkitab Matius 6 ayat 21 katakan apa? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi saat kita memberi dengan murah hati, pemberian kita itu akan membawa kita semakin dekat dengan orang yang menerimanya. Katakan amin. Katakan amin. Nah ini saudara ya. Di dalam Maleakhi pasal 3. Ya kan. Tuhan berkata bahwa kamu sudah menipu aku. Ya sudah berjarak. Udah jauh dari aku. Ya kan. Soal pemberian. Lalu Tuhan bilang mari mendekat sama aku. Dengan cara apa? Bawalah persembahan persepuluhan. Saudara, jadi kalau kita memberi kepada Tuhan dengan murah hati, pemberian itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Jika kita memberi kepada keluarga, kepada saudara kita, pada sahabat kita, kepada seseorang dengan murah hati, pemberian itu akan membawa kita semakin dekat dengan mereka. Saudara yang mengerti katakan amin. Ya ada banyak pemberian-pemberian yang saudara bisa beri. Saya bisa berikan doa-doa saudara. Doa yang penuh kasih dengan hati saudara. Saya bisa memberikan kata-kata yang semangat. Saya bisa memberikan waktu saudara. Ya kan apapun. Uang saudara. Ya kan barang yang saudara bisa miliki. Apapun itu saudara. Ingat saudara. Pemberian saudara akan membawa saudara semakin dekat dengan orang-orang yang menerima pemberian itu. Amin. Sebab hati kita akan mengikuti kemana pemberian itu diletakkan. Saudaraku, begitulah cara Tuhan merancang satu hubungan yang kuat. Ya, gak ada hubungan, apalagi hubungan keluarga. Hubungan antara suami dan istri. Itu harus saling memberi. Saudara katakan amin. Pemberian yang tulus. Ya kan, hubungan dengan sesama kita. Saudara, nah ini yang penting untuk kita bisa renungkan. Yang keempat saudaraku, tentang pemberian. Mengapa? Apa berkatnya? Kalau kita berlaku murah hati kepada Tuhan dan sesama,
kita sedang merentangkan daripada apa? Iman kita. Stretch gitu, merentangkan, melebarkan, jadi semakin besar. Ya. Nah, di dalam 2 Korintus 9 ayat 13, Rasul Paulus menjelaskan bahwa pemberian yang murah hati dari jemaat Korintus membuktikan realitas iman mereka yang tahan uji dalam pelayanan. Kita baca sama-sama. Dan oleh karena kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena apa? Kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi Paulus mau bilang gini, jemaat di Korintus, ya kan, telah, ya kan, dipakai Tuhan membuat banyak orang jadi percaya dan memuliakan Allah. Pertama karena pemberitaan firman. Yang kedua karena pemberian mereka yang murah hati kepada orang-orang itu. Yang ngerti katakan amin. Jadi nggak bisa. Saudara, banyak kita nih harus mulai coba. Ya kan saudaraku ya. Memberitakan Injil bukan untuk kita bisa dapat uang dari orang itu. Ini pelayanan itu. Kita tujuan untuk supaya orang bisa percaya. Orang itu bisa percaya. Dia akan melihat bahwa kita punya Allah yang murah hati. Dia bisa lihat refleksinya dari apa? Diri kita. Katakan amin. Nah, iman itu seperti otot. Seperti otot di dalam tubuh kita. Ketika kita menggunakan, saudaraku, ya kan? Otot kita dengan berlaku murah hati. Ini kan berlaku murah hati itu berat. Karena kecenderungannya kita tuh kikir. Sayang, aduh. Ngapain kasih orang itu? Buat apa harus beri sama dia? Maunya kita tuh terima. Tapi ketika kita mulai latih seperti gini. Buat apa olahraga? Ngapain gerakin otot? Sakit, capek, berat. Males. Betul gak saudara? Kalau bisa maunya rebahan. Tapi ketika kita mau gerakan otot kita, walaupun sakit, saudara, capek, pegel. Tapi kalau kita gerakan, otot makin besar. Dan otot itu yang menopang daripada apa saudara? Tulang-tulang kita. Sehingga kita gak mudah keropos. Otot inilah saudaraku untuk apa? Pembakaran-pembakaran lemak. Pembakaran-pembakaran gula. Kalau otot makin besar, saudara cenderung bisa lebih kurang kena diabetes, darah tinggi. Karena metabolisme itu kerja lewat otot di tubuh. Begitu pula dengan iman. Iman itu seperti otot. Saudara, iman itu harus dipakai, digerakkan. Kadang-kadang kita malas untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kalau kita lakukan saudaraku. Apa yang terjadi? Otot iman kita makin besar. Katakan amin. Ketika otot iman kita makin besar, itu tiba-tiba seperti ada satu kekuatan power yang di dalam untuk mengatasi tekanan-tekanan, kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Itulah yang makanya kenapa Tuhan, saudaraku, ya kan, dia merespon bukan karena kita punya kesedihan, punya kesusahan, punya kebutuhan. Tuhan gak merespon karena kita punya kebutuhan atau punya kesedihan. Tuhan hanya merespon karena dia melihat kita mempunyai apa? Iman. Katakan namanya saudara, iman. Saudara, iman. Iman ini yang membuat Tuhan merespon. Makanya sungguh hatinya melekat padaku. Orang yang hati melekat sama Tuhan, itu orang yang punya iman kepada Tuhan. Iman yang apa? Iman yang hidup saudaraku. Dan itu bisa dijalankan dengan cara apa? Berlaku murah hati. Yang mengerti katakan amin. Ya karena gini, salah satu cara terbaik yang paling sering Tuhan pakai untuk menguji iman kita, dia pakai apa? Uang. Dia akan melihat bagaimana saudara dan saya menggunakan uang. Menggunakan waktu kita. Ada banyak orang percaya bahwa Yesus berkuasa untuk memberikan keselamatan jiwa kepada mereka. Yesus berkuasa untuk menepati janjinya.
tapi mereka sulit percaya kepada Tuhan dan mentaati perintah firman Tuhan untuk berlaku murah hati. Saat kita berlaku murah hati, kita sedang memperbesar, merentangkan itu meregangkan, memperbesar otot-otot iman kita. Yang ngerti katakan amin. Saudara mau berlaku murah hati? Yang terakhir, yang kelima, saudara, saya ingin beritahu. Ya saudaraku, kalau kita berlaku murah hati sama Tuhan dan sesama, kita melakukan investasi untuk kekekalan. Katakan amin. Lukas 16 ayat 9 katakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kami diterima di dalam kemah abadi. Ini bicara tentang apa? Saudaraku, dalam terjemahan yang lain katakan pakai uang. Kugunakan uangmu untuk membuat orang-orang menjadi percaya pada Tuhan. Untuk membuat orang yang percaya bisa pelihara imannya sampai garis akhir. Pakai uang itu untuk itu. Dan nanti kelak ketika kamu sampai di sorga, mereka akan menjadi sahabat-sahabat kamu. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Ya, investasi terbaik di dalam hidup ini. Investasi apapun yang terbaik dalam hidup ini. Saudara, investasi bangun pabrik roti, pabrik empe-empe, buka toko, itu investasi yang mungkin menghasilkan uang. Saudara, hanya bertahan seumur hidup saudara. Tetapi ketika saudara berinvestasi pada kekekalan, apa yang kekal? Investasi kepada jiwa-jiwa, kepada untuk firman Tuhan disebarkan, jiwa-jiwa banyak diselamatkan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ini investasi. Dengar baik, saudara. Saudara akan mendapatkan berkat yang tak terduga, yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup saudara. Bahkan berkat itu akan mengalir sampai turun-temurun. Yang percaya katakan amin. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2023. Saya tidak tahu apa yang terjadi 2023. Tetapi yang saya tahu adalah kita akan memiliki banyak kesempatan untuk berlaku murah hati di tahun 2023. Saudara, kalau kita berkata, Tuhan, aku mau berlaku murah hati, aku memberi dengan murah hati, maka Tuhan akan menyediakan benih buat saudara. Benih apapun, aku mau siapkan waktu saya, maka Tuhan akan berikan waktu buat saudara. Ya kan, Tuhan, aku mau pakai tenaga saya, Tuhan akan berikan saudara kesehatan dan umur panjang. Saudara berkata, aku mau pakai Tuhan kepintaranku, saudara akan makin cerdas, makin berhikmat. Saudara berkata, Tuhan, aku mau pakai lebih lagi pemberian dengan uang saya. Tuhan akan memperkaya, Tuhan akan melipat gandakan daripada uang saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara akan diperkaya oleh Tuhan dalam segala macam kemurahan hati. Wow, ini keren saudara. Coba kita baca, ini ayat terakhir kita baca. 2 Korintus 9, 10-11. Ayat ini baca pelan-pelan. Ini hal yang luar biasa. Setiap kita saudaraku, ada banyak hal dalam hidup kita yang kita tidak bisa selesaikan dengan uang kita. Ada beberapa hal bisa diselesaikan dengan uang, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diselesaikan dengan uang kita. Ada beberapa hal yang bisa kita selesaikan dengan kecerdasan kita. Tapi ada hal-hal tertentu yang gak bisa diselesaikan dengan kecerdasan kita. Atau apapun yang tentang kita. Di mana kita membutuhkan kemurahan hati Tuhan. Dia bisa gerakan orang untuk tolong kita kah? Dia bisa kondisikan satu keadaan-keadaan yang menguntungkan kita kah? Dia bisa membuat kita sakit yang menurut vonis tidak bisa tersembuhkan. Tiba-tiba bisa buat keadaan kita bisa disembuhkan untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Ini namanya kemurahan hati. Maka Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hati. Mereka akan mendapatkan apa? Kemurahan. Kita baca 2 Korintus 9, 10-11. Ya. Ia menyediakan benih bagi siapa? Penabur. Saudara harus jadi penabur. Saya harus jadi penabur yang murah hati. Katakan amin. Kalau kita nggak mau jadi penabur, Tuhan nggak akan pernah nyiapin benih buat kita. Tuhan hanya kasih roti aja untuk dimakan. Kalau kita nggak pernah mau berbagi, maka itu akan jadi roti aja.
Saudara lihat sini, kalau hidup cuma untuk sendiri makan sendiri, saudara akan pernah jadi besar dan tidak berguna, tidak pernah berdampak. Tapi sebaliknya kalau berkata bahwa Tuhan, aku ingin jadi penabur. Aku ingin menjadi penabur dari apa yang Tuhan sudah berikan pada saya. Ya kan, 3T. Time. Ya kan, sudah talent, treasure. Saya akan mau jadi penabur itu, saudara. Dia akan menyediakan benih itu buat saudara. Dia akan berikan 3T itu buat saudara. Dan dia berikan roti untuk kita makan. Jangan takut. Pasti ada jatah roti untuk kita makan. Ya kan? Ia juga menyediakan benih bagi kamu. Dan apa? Melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Waduh, buah kebenaran itu ada damai sejahtera, sukacita. Dan kamu akan apa? Diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Kita diperkaya dengan segala kemurahan hati. Kalau kita murah hati dalam waktu kita, pemikiran kita. Saudaraku, nasihat-nasihat. Kita senang lihat orang sukses. Bagaimana kita berusaha memikirkan, mendoakan. Bahkan mengorbankan diri kita. Dengar baik saudara. Saudara akan hidup dalam kemurahan Tuhan. Berbagai macam jenis kemurahan Tuhan. Yang saudara bilang, aduh alangkah baiknya. Tuhan itu yang membangkitkan rasa syukur kepada Allah. Oleh karena kami, katakan amin. Tuhan ingin saudara dan saya berlaku murah hati di sepanjang sisa hidup kita. Katakan amin. Jadikan murah hati sebagai kebiasaan, lalu meningkat menjadi apa? Karakter. Katakan amin. Coba saudara mulai pikir, di lemari baju saudara, berapa jumlah baju yang saudara tidak pakai lagi dan masih bagus? Itu untuk apa? Kalau saudara berpikir murah hati, ada banyak orang yang ingin pakai baju itu. Kenapa saudara nggak keluarin aja dari lemari itu? Coba buka lemari sepatu saudara. Berapa banyak sepatu yang saudara nggak pakai lagi? Kenapa saudara nggak keluarin aja? Itu dulu mulai. Mainan anak-anak, anak kita udah besar, tapi mainan waktu umur 1, 2, 3 masih ada di gudang. Ada banyak anak-anak yang ingin dapatin mainan itu. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ya, saya percaya ada banyak hal yang kita bisa beri. Saudaraku, ada banyak hal yang kita bisa beri, saudaraku. Ya kan saudaraku. Seandainya saudaraku, kita pikir satu hari. Kalau keluargaku makan 2 liter. Coba deh yang 1 liternya aku simpen. 1 bulan ada 30 liter. Itu aku akan bawa deh kepada orang yang berkekurangan. 1 liter sehari. Sebulan saudara bisa bantu orang 30 liter. 1 karung lebih. Dikasih 2 keluarga. Wow, udah terima kasih dia. Udah lewat untuk beli beras. Dia tinggal beli yang lain. Karena ada gak saudara kreatif mikirin dan mendoakan untuk supaya menjadi orang yang murah hati? Apa kita cuma mikir kesusahan kita, kebutuhan kita? Saya ingin saudara kita sama-sama jadi Kristen. Yuk kita mulai. Aku ingin semakin serupa dengan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Orang bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam diri kita. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Dan saudara akan lakukan ini. Kita sama-sama lakukan. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku bersyukur kepadamu bahwa Engkau sudah membantu, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pewahyuan untuk aku dapat menjalankan tugasku ya Tuhan yang Kau beri bersama dengan hamba-hambamu, tim pelayanan GBMPI Tuhan. Dari mulai Januari sampai hari ini, sampai hari terakhir menara doa, kami tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kami bisa melayani umat-Mu ya Tuhan sepanjang tahun 2022 ini. Kami mau katakan terima kasih banyak Bapa untuk kemurahan hati-Mu. Biarlah ya Tuhan kami menjadi pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang murah hati. Yang bisa memberi dengan murah hati apapun itu. Waktu kami, pikiran kami, tenaga kami, hati kami, uang kami.
Semua yang ada yang Tuhan sudah berikan. Biarlah ya Tuhan, kami tidak akan menahan kebaikan. Ya Tuhan, kami tidak akan pernah mau menahan kebaikan kami Tuhan. Dan berikan kami hikmat Tuhan. Untuk kami bisa lakukannya ya Tuhan. Dengan senang hati, dengan tulus hati, dengan sukarela ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Mendukung pelayanan GBI MPI Musi Palem Indah. Sepanjang tahun ini jemaat-Mu. Mereka yang membawa persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan untuk membangun gedung sekolah. Aku ucapkan banyak terima kasih Tuhan. Tuhan kirim mereka. Mereka bermurah hati buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Makasih banyak Tuhan, makasih banyak Bapa, makasih Engkau murah hati. Biarlah ya Tuhan kami mau berlaku murah hati. Ya Tuhan bukan menjadi orang egois dan serakah. Tapi kami mau memberi dengan murah hati seperti Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan, hati kami terus melimpah dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita nyanyi kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari bahwa lidah aku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukanlah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah pesuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Bagimu ya Allahku, ya Tuhanku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis per Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.